Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Burhan Andi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya mempelajari konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih sering kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Saya malah sering memberikan materi dengan mengejar materi harus tuntas, diberikan dan memaksakan peserta didik harus menguasai semua materi yang saya berikan dengan mendapatkan nilai KKM yang sudah diterapkan di sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi baik dari peserta didik ataupun teman sejawat terkait pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya malah sering menganggap hasil ujian peserta didik segalanya tanpa melihat proses belajar peserta didik, sehingga muncul pemikiran di dalam diri saya bahwa peserta didik yang mendapat nilai bagus adalah anak pandai dan meremehkan peserta didik yang mendapat nilai jelek. Hal ini yang terkadang membuat peserta didik hanya berambisi mendapatkan nilai ujian yang bagus tanpa menghiraukan proses pembelajaran. Selain itu, kurangnya kedekatan secara emosional saya dengan peserta didik, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Seringkali saat mengondisikan di kelas, saya menggunakan tekanan, ancaman, desakan, dan hukuman untuk membuat peserta didik tenang atau dalam pembelajaran. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendidikan memerdekakan. Kedua, pendidikan menuntun. Dan yang terakhir, pendidikan kodrat alam dan kodrat. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan memerdekakan, membuat peserta didik belajar tanpa tekanan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Mereka memiliki gaya belajar yang beraneka ragam. Tugas saya, tugas kita, dan tugas kita semua adalah mendesain pembelajaran yang mampu mengordinir gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam tersebut. Strategi yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan peserta didik dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan personal dengan peserta didik dan menggunakan metode belajar yang aktif agar membuat peserta didik senang,
bersemangat dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan menuntut. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh peserta, memberikan berbagai materi kepada peserta didik tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat peserta didik dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Penerapan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Menyampaikan manfaat dan tujuan materi di awal pelajaran. Dengan menyampaikan materi di awal pelajaran, diharapkan peserta didik bisa mengikuti pembelajaran tanpa paksa, tetapi mengikuti dengan senang hati karena mengetahui manfaat dan tujuan dari pembelajaran yang mereka dapat. 2. Merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model pembelajaran yang variatif sehingga pembelajaran menjadi. 3. Melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita dan motivasi kepada peserta didik. 4. Mengenali karakteristik dan latar belakang peserta didik dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Dan yang terakhir, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Pendidikan kodrat alam dan zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai pendidik sering sekali mendidik peserta didik sama seperti kita belajar dulu. Padahal kodrat alam dan kodrat zaman sudah berubah, tetapi kita sering menyamakan peserta didik dulu dengan sekarang dengan masih memakai cara lama ataupun menggunakan model pembelajaran yang kebanyakan ceramah. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harusnya menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa penerapan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan menarik. Pembelajaran juga harus memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga bisa mendorong peserta didik untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan melatih mereka untuk siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sejahtera, selamat dan bahagia. Terima